Di rumah sakit Restu Ibu. Waktu itu istri saya tercinta sedang mempertahankan nyawanya untuk melahirkan anak saya yang keempat. Dan kamu bisa pahami betapa sakitnya pada saat itu. Saya berada di sisinya. Saya genggam tangannya dan saya bisa merasakan ketika genggaman tangannya menguat bahwa sakit yang dideritanya semakin berat. Saya hapus keringat di keningnya dan sesekali saya cium keningnya. Darah sudah tertumpah. Tapi seharian anak yang diharapkan belum juga menampakkan dirinya. Seharian juga hati saya tidak menentu, tidak tahu untuk berbuat apa. Sampai akhirnya ketika genggaman tangan itu semakin menguat, kepala dari istri saya tercinta ini mengangkat, saya bisa saksikan inci demi inci anak itu lahir. Jadi saya betul-betul melihat, betul-betul menyaksikan anak itu lahir. Sampai begitu sempurna, terlahir semua. Dan saya lihat memang bayi perempuan, karena 3 kakaknya adalah laki-laki. Bayi perempuan yang memang kita harapkan. Dan saya bahkan melihat lebih dulu dibanding dari mamanya. Saya katakan kepada mamanya, anak kita perempuan. Seketika itu juga wajah yang tadinya berkerut karena kesakitan menjadi tersenyum karena doanya dikabulkan. Dan saya melihat walaupun masih bersimbah darah, wajah cantik dari anak saya. Dan saat itu juga saya jatuh cinta kepadanya. Jadi jangan bilang kamu yang pertama jatuh cinta. Sayalah yang jatuh cinta pertama kepadanya. Dan saya menyaksikan bagaimana tangisan pertamanya dan bagaimana nafas yang pertamanya. Dan setiap nafas yang ditarik olehnya, bertambahlah sayang saya kepadanya. Kemudian saya bisikan rayuan ke telinganya melalui alunan azan. Kemudian saya tanamkan doa di namanya, Asilah. Asilah itu adalah wanita yang melahirkan orang-orang hebat. Mumtaz dari bahasa Arab juga artinya istimewa atau luar biasa. Hakim artinya penuh hikmah atau penuh kebajikan. Asilah Mumtaz Hakim artinya wanita yang penuh kebajikan dan luar biasa yang akan nantinya melahirkan orang-orang besar. Jadi kamu tahu itu. Kemudian saya peluk dia, saya cium dia. Dan sejak saat itu dia tidur di dalam pelukan saya selama 14 tahun. Sampai dia SMP dia masih tidur dalam pelukan saya. Jadi luar biasa anak ini. Dan dia saya manjakan, saya sayangi, dan saya didik dia. Kemudian 14 Februari tahun 2021 kamu datang di rumah Armak anak saya, kakak Asilah yang pertama. Kamu temui saya dan kamu mencoba meyakinkan saya bahwa kamu menyayanginya. Dan kamu coba juga meyakinkan saya bahwa kamu mencintainya. Dan kamu minta doa restu dari saya. Dan saya hanya cuma meminta satu syarat. Tadi sudah kamu sebut, satu syarat dan satu-satunya jalan adalah kamu menjadi anak saya, supaya semuanya menjadi sepadan. Dan kamu secara kesatria menyanggupi, dan sampai saat ini kamu pun tetap menganggap bahwa kamu adalah anak saya. Kemudian saya sendiri selalu atau cuma membuat atau membentuk rumah untuk fisiknya Tasya, untuk raganya Tasya. Saya tidak pernah membentuk rumah untuk pikirannya, tidak pernah membentuk rumah untuk hatinya. Jadi Tasya bebas untuk memilih apa yang dia anggap baik menurut hati dan pikirannya. Seandainya kamu adalah pilihan hatinya, maka berbahagialah kamu. Bahagiakan dia dan jadikan kebahagiaan kamu bersama dia menjadi abadi. Tapi seandainya kamu bukan pilihan hatinya, maka kamu tetap anak saya. Berbesar hatilah.
Seandainya kamu adalah pilihan hatinya, maka berbahagialah kamu. Bahagiakan dia dan jadikan kebahagiaan kamu bersama dia menjadi abadi. Tapi seandainya kamu bukan pilihan hatinya, maka kamu tetap anak saya. Berbesar hatilah. Dan satu hal lagi, saya bukanlah busur yang akan menapaskan anak panah, tapi saya adalah ayah yang selalu menengadahkan tangan, berdoa agar sang pemanah mengarahkan panahnya ke tempat-tempat atau ke sasaran yang terbaik. Dan saya adalah wali yang selalu memberikan nafas cinta dan sayang saya kepadanya, dan mengawal, melindungi sampai anak panah menemui sasaran yang terbaik. Begitu Fadil, semoga kamu beruntung. Kita lihat nanti apakah masih ada ruang di hatinya Tasya untuk kamu, atau cuma saya yang ada di ruang hatinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Fadel karena telah menepati janji 5 tahun yang lalu. Terima kasih untuk keluarga Fadel yang udah menyempatkan waktu untuk datang kemari. Mengenai jawaban dari aku, sebelumnya aku harus menanyakan dulu kepada orang tua aku dan kakak aku. Aku mau jawaban satu-satu dari kakak aku dulu. Arma. Apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya, ikhlas, ridho, dan restu enggak? Tadi kan Papa udah ngomong, semuanya ada di tangan Tasya. Kalau gua yang penting Tasya bisa bahagia, ya Padel ya. Selama Tasya bisa bahagia, saya yakin kakak-kakak juga semuanya pada ikhlas. Kalau dari Ais, gimana Ais? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ikhlas, ridho, dan restu enggak Tasya nikah sama Fadel? Kurang lebih jawabannya sama Arma. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir, kakak saya yang terakhir ya, yang paling posesif. Ya insya Allah apabila Papa udah restu, Arma udah restu, Ais udah restu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gue juga restu. Dari mama sama papa udah dijawab belum tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridho Allah dan restu mama papa dan juga kakak-kakak, insya Allah Tasya menerima lamaran Fadil. Semoga niat baik ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Allah memberikan sesuatu yang baik buat kita. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian 14 Februari tahun 2021, kamu datang di rumah Armak anak saya, kakak Asilah yang pertama. Kamu temui saya dan kamu mencoba meyakinkan saya bahwa kamu menyayanginya. Dan kamu coba juga meyakinkan saya bahwa kamu mencintainya. Dan kamu meminta doa restu dari saya. Dan saya hanya cuma meminta satu syarat. Tadi sudah kamu sebut, satu syarat dan satu-satunya jalan adalah kamu menjadi anak saya, supaya semuanya menjadi sepadan. Dan kamu secara kesatria menyanggupi, dan sampai saat ini kamu pun tetap menganggap bahwa kamu adalah anak saya. Kemudian saya sendiri selalu atau cuma membuat atau membentuk rumah untuk fisiknya Tasya, untuk raganya Tasya. Saya tidak pernah membentuk rumah untuk pikirannya, tidak pernah membentuk rumah untuk hatinya. Jadi Tasya bebas untuk memilih apa yang dia anggap baik menurut hati dan pikirannya.
Seandainya kamu adalah pilihan hatinya, maka berbahagialah kamu. Bahagiakan dia dan jadikan kebahagiaan kamu bersama dia menjadi abadi. Tapi seandainya kamu bukan pilihan hatinya, maka kamu tetap anak saya. Berbesar hatilah. Dan satu hal lagi, saya bukanlah busur yang akan menapaskan anak panah, tapi saya adalah ayah yang selalu menengadahkan tangan, berdoa agar sang pemanah mengarahkan panahnya ke tempat-tempat atau ke sasaran yang terbaik. Dan saya adalah wali yang selalu memberikan nafas cinta dan sayang saya kepadanya, dan mengawal, melindungi sampai anak panah menemui sasaran yang terbaik. Begitu Fadil, semoga kamu beruntung. Kita lihat nanti apakah masih ada ruang di hatinya Tasya untuk kamu, atau cuma saya yang ada di ruang hatinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.